Selamat pagi, Bapak-bapak sekalian yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Kita patut bersyukur. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang sudah mengasihi kami semuanya. Tuhan sudah memberi istirahat sepanjang malam. Kita berbangun dengan dunia dengan udara segar karena kemuliaan Tuhan. Bila kita akan lebih bersemangat di dalam diri Tuhan, kita bisa berada di tempat ini bukan karena kemauan kita, tetapi rencana Tuhan yang baik untuk memanggil kita supaya kita mendapatkan lawatan berkat dan kasih setia daripada Tuhan. Mari kita memulai kebaktian pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu NKB nomor 202 ayat 1 dan 4. Entah Injil bergaung seluruh dunia, biar kita selalu membawakan kabar sukacita kepada seluruh dunia. Kita menjadi berkat bagi orang lain, bagi kemuliaan nama Tuhan. Sungguh luar biasa lagu ini kita ditantang oleh Tuhan untuk kita menyuarakan Injil Tuhan di seluruh dunia, bukan saja melalui perkataan kita, tapi melalui tindakan kasih yang boleh kami bagikan kepada bersama kami yang kami jumpai. Mari kita melanjutkan acara ini dengan berdoa kepada Tuhan, menyerahkan pekerjaan ini tentang Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tempat ini. Engkau mengundang kami karena Engkau punya rencana indah terhadap anak-anak-Mu, Bapak-Bapak di tempat ini. Karena Engkau mengasihi mereka, biar kami semuanya boleh merespon apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan memelihara kami, memberkati kami semua. Semua itu karena kasih sayang Tuhan yang tidak terbatas. Kami sadar Tuhan, kami sering melupakan Tuhan, berjalan sendiri, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kami. Tuhan selalu menghadir dalam kehidupan kami masing-masing, memberkati dan menolong serta menopang kehidupan kami. Kita kasih segala pergumulan apapun, kami percaya Tuhan hadir dan Tuhan sanggup menyelesaikannya. Kami menyerahkan kebaktian tempat ini tangan Tuhan, biar Tuhan melawat kami satu persatu supaya kami yang hadir pulang dengan berkat Tuhan, tidak dengan hal yang sia-sia, tapi sungguh kami boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga mereka yang tidak bisa hadir karena suatu masalah sebab, bila Tuhan juga menolong mereka, supaya mereka pada kesempatan mendatang juga boleh hadir.
berbakti bersama dan kami menikmati hadirat berkat Tuhan. Ampuni Tuhan untuk segala perkara yang sudah kami lakukan, apapun yang merancangkan yang tidak berkenan kepadamu. Inilah doa kami Tuhan, dan sempurnakan kami, serahkan semua dalam nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami naikkan doa ucapan syukur ini. Amin. Nah, pembuka akan kami ambil dari 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ada satu kisah singkat yang ingin baca, yaitu ada seorang oma yang katakan saja namanya Oma Sri. Maaf kalau di sini ada Oma Sri. Secara kebetulan ada oma ini aktif dalam kebaktian lansia dan aktif membaca Alkitab. Tapi oma ini tidak bisa main musik, tidak bisa bernyanyi, tapi dia juga gemetar kalau berdiri di hadapan orang banyak, jadi agak grogi dia. Tapi satu hal yang istimewa, oma ini rajin kebaktian lansia. Dan apa tugasnya? Tanpa ada mendorong dia, tanpa ada menyuruh dia, setiap kebaktian lansia, sebelum kebaktian lansia, kebaktian lansia di Jumat, dia setiap hari Kamis, dia mesti mengingatkan opa-oma teman-temannya untuk berbakti esok hari dalam kebaktian lansia. Dengan cara apa? Dia telepon teman-temannya, WA teman-temannya, SMS teman-temannya, sehingga melalui apa yang dia lakukan itu, banyak lansia yang terdorong untuk datang. Mungkin mereka yang dulunya logan atau sungkan-sungkan, dengan adanya itu dia terdorong datang untuk pakai lansia sehingga boleh berjalan dengan baik. Tapi oma ini tidak merasa melayani apa yang ia lakukan itu. Pada suatu waktu pendetanya datang ke rumah dia untuk berkunjung. Pendeta ini setelah berbicara sebentar, dia berbicara berkata, Oma Sri, terima kasih ya udah melayani Tuhan. Oma itu mau dia, aku melayani di mana? Aku gak pernah terlibat dengan melayani gereja ini. Pendeta itu menjawab, Oma Sri, apa yang Oma lakukan dengan mengingatkan para lansia untuk datang beribadah di gereja pada kebaktian lansia itu ada suatu pelayanan yang berasal dari Tuhan. Karena itu ada karunia Tuhan dan tidak semua orang dapat karunia dari Tuhan. Oma ini kaget juga dan dia mengaku juga. Kalau kita pikir-pikir lagi, pelayanan itu tidak hanya banyak pelayanan, tidak hanya kita mengingatkan kantong kolektor, memimpin ujian, ikut dos, atau apapun main musik. Tapi banyak pelayanan seperti apa dilakukan oleh Oma Sri ini. Jadi biarlah ini menjadi tanggapan bagi kita untuk kita yang belum terlibat sekalipun, belum mempunyai kerinduan untuk menjawab tantangan ini, bahwa kita mau bisa melayani dengan apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu kita harus hidup dekat dengan Tuhan, kita harus membaca Alkitab, bergumul dengan Tuhan. Pasti Tuhan akan beri semangat untuk melayani dan nanti kita akan bergembira. Kita tahu bahwa melayani itu perlu hubungan, tetapi jika kita boleh datang kepada Tuhan, menyerahkan semua kepada Tuhan, Tuhan memberi kemampuan dan juga cita untuk kita boleh berhasil. Oleh karena itu kita bersyukur untuk apa yang sudah masih dilakukan itu, kita juga boleh mengambil bagian tantang untuk berusaha seperti apa yang masih dilakukan itu. Karena kita tahu bahwa banyak macam-macam karunia, tetapi satu roh. Oleh karena itu, apapun sekecil apapun pelayanan kita, kalau kita sungguh-sungguh berharap pada Tuhan, Tuhan akan memakai kita untuk kemuliaan bagi namanya, sehingga kita juga bersuka cita karena kita dipercaya oleh Tuhan untuk melayani Dia. Mari kita lanjutkan dengan memuji Tuhan dari NKB 189 pertama dan kedua.
Oma kita menyatukan hati kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam surga, pada saat ini Tuhan kami bersyukur dan bersukacita. Engkau yang memberikan kami kehidupan, kesehatan, bahkan saudara dan kerabat. Dan saat ini kami berjumpa dengan saudara seiman di dalam persekutuan lansia ini. Kami bersyukur karena Engkau memberikan begitu banyak kebaikan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang menolong kami melewati hari-hari kami, bahkan sampai kami berada di sini dengan usia yang sudah berlanjut, namun Engkau terus menyertai dan memberikan berkat-Mu, sukacita-Mu, dan kelimpahan dari kasih-Mu. Ya Allah, saat ini dengan sukacita kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun dan membimbing kami, sehingga kami boleh menemukan, mendapatkan pesan firman Tuhan, dan kami boleh dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini diambil dari surat Roma. Surat Roma pasalnya yang ke-10 ayat 14 sampai ayat ke-17. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang bukan hanya mendengarkan, merenungkan, tetapi juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Pagi Oma Opa, apa kabar? Puji Tuhan. Oh, belum semua nih. Perlu diulang ya. Tadi diajarin sama sama Ibu Tria, jadi Oma Tria. Tadi dibilang masih belia gitu ya, Sweet Seventeen ya. Apa kabar Oma Opa? Luar biasa. Wah. Oma Opa, hari ini saya senang sekali dengan tema yang akan menjadi bahan perenungan kita, yaitu membawa kabar baik. Siapa yang gak suka dapat kabar baik? Semua orang menantikan kabar baik. Betul ya? Kalau dapat kabar dari anak, dari cucu. Tadi saya bercengkrama dengan Oma Siani yang udah punya buyut. Jadi senang dapat kabar bukan hanya dari anak, cucu, tapi juga dari buyut. Dan bahkan dari saudara seiman. Kabar baik itu selalu dinanti-nantikan. Tapi juga bicara soal kabar baik itu adalah tentang Tuhan. Injil, tentang Alkitab, firman Allah. Saya membayangkan kalau zaman dulu, zaman awal-awal Alkitab baru dikumpulin Oma-Opa. Sekarang kalau kita lihat Alkitab, coba hilangkan huruf vokalnya. Kalau dihilangin huruf vokalnya, kira-kira gampang gak baca Alkitab? Sulit. Dan itulah pertama kali waktu Alkitab mau dibentuk. Semua gak ada tulisan huruf vokalnya. Perjanjian lama, jangankan dipisahkan perkataannya. Satu kalimat dempet semua Oma-Opa.
Jangankan memahaminya, membacanya saja sulit sekali. Namun dalam perkembangan zaman, sekarang kita bisa menikmati. Oma-oma gak perlu berat-berat bawa Alkitab yang tebal, tuh ya. Apalagi mata sudah menurun, harus lebih besar lagi. Alkitabnya lebih berat lagi bawanya. Di sini udah ada yang pernah pengalaman bawa Alkitab besar? Semua oma-oma pasti pernah ngalamin tuh, bawa Alkitab buku ya setiap hari Minggu atau setiap ada kegiatan di gereja. Tapi sekarang tinggal bawa ini. Bahkan generasi sekarang disuruh buka cari Petrus, dia nggak nyari lewat buku. Nggak tahu bedanya yang pinggirannya merah sama yang hitam. Karena semua gampang, tinggal cari di handphone. Dan lebih luar biasa lagi, tema ini adalah tema yang diberikan lembaga Alkitab. Maksudnya bahwa tema ini diambil berdasarkan dari bulan Alkitab, dari Lembaga Alkitab Indonesia. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan Alkitab dalam berbagai bahasa. Bahkan sekarang bukan hanya orang dengar yang bisa baca Alkitab, mendengarkan Alkitab, tetapi juga teman tuli, teman-teman yang tidak bisa melihat, sudah ada Alkitab yang kemudian bisa dibacanya. Kita hidup di zaman yang sangat sebenarnya memudahkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi kalau kita membaca di dalam surat Roma, Rasul Paulus ini mengatakan bahwa kabar Injil, kabar baik itu harus tetap diberitakan. Diberitakan kepada orang-orang. Kalau dulu memang surat pemberitaan Injil, pengajaran Yesus Kristus masih diperdengarkan. Artinya orang menceritakan cerita baik itu kepada orang lain. Karena nulis masih pakai pohon ya, kulit pohon. Masih kadang-kadang masih pakai batu dipahat. Repotnya minta ampun. Jadi orang menceritakan cerita baik itu lewat cerita langsung dari mulut ke mulut. Oh tadi kata Pak Handoyo, pelayanan. Gak perlu nyanyi gitu ya Pak, jadi liturgos. Apalagi kayak saya gitu ya, yang memberitakan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, tetapi lewat cerita dari mulut ke mulut. Nah Bapak Ibu Saudara dan Oma-Opa juga di Roma dikatakan di ayat 15, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Dalam tulisan ini Paulus mengutip Yesaya. Buat Yesaya, orang yang membawa kabar baik itu adalah orang yang pada saat itu dia berada di medan perang, lalu dia menceritakan apa yang terjadi di medan perang. Membawa berita kabar baik kalau bangsa Israel menang. Tuhan menyertai mereka. Kemenangan itu diberikan oleh Tuhan. Sehingga yang membawa kabar baik ini, mereka harus hadir di tempat itu. Mereka mengalami kejadian itu. Lalu mereka membawanya kepada orang lain. Memberitahu bahwa bangsa kita menang. Di usia indah ini, Oma-Opa juga diberikan usia yang panjang. Ada banyak pengalaman. Ada pengalaman baik, ada pengalaman duka, ada tantangan. Berbagai zaman telah dilewati. Dari zaman Jakarta belum banyak gedung sampai sekarang bingung nyari pohon di mana gitu ya Oma. Semuanya pohon, semuanya gedung gitu ya. Dulu keadaannya berbeda, tapi justru dari pengalaman yang begitu banyak, dari pengalaman yang begitu panjang, Oma-Opa justru punya banyak kesempatan
diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Pengalaman yang hidup adalah pengalaman yang kemudian membawa kisah Tuhan bukan sekadar menjadi cerita, tetapi menjadi pengalaman yang memberikan dukungan, penghiburan. Saya pernah ada satu cerita Oma. Dulu waktu saya kuliah, kalau anak kuliah itu biasanya uang jajan di awal luar biasa, sampai akhir tanggal tua luar biasa bertahannya gitu ya. Jadi sama-sama luar biasa. Satu kali saya dan teman kamar saya di kosan kehabisan uang. Air galon habis. Kita berangkat kuliah dengan pikiran, waduh ini kita pulang nanti bakalan haus nih. Kalau di kampus masih ada galon, kita bawa botol kosong nggak apa-apa nih. Tapi apakah kita bisa bertahan waktu kita pulang? Karena udah nggak ada lagi uang untuk membeli galon. Tapi pada saat itu teman saya, dia memberitahu, Kak, kata omah aku, dia bilang, kita nggak perlu khawatir. Katanya kalau lagi susah hitung aja berkat Tuhan. Kenapa? Supaya kita nggak sedih amat. Masih ada yang disyukuri, gitu ya. Masih ada yang membuat kita bersuka cita dan berharap kepada Tuhan. Lalu saya bilang ke suami saya, Oma kamu hebat juga ya. Mungkin dulu keadaannya bisa lebih sulit dari ini. Nggak cuma nggak ada air galon, tapi mungkin kondisi yang mencekam dan masih banyak lagi. Ya udah, dalam perjalanan ke kampus, Oma kita bernyanyi satu lagu. Berkat Tuhan mari mulai, gitu ya, menghitung berkat Tuhan. Sekalipun pada saat itu masih kekurangan. Lalu pulang kuliah sudah sore, kami masih menyanyikan hal yang sama. Ya, ada pengingat. Jadi kami jalan pulang ke rumah dengan tidak membayangkan apa-apa, hanya dengan menyanyikan lagu itu berulang kali. Dan ternyata itu menolong, membuat tidak khawatir. Di dalam perjalanan, lalu ada segulung kertas menggelinding, warnanya hijau. Kami udah nengok-nengok nih, masuk ke dalam komplek perumahan. Pas banget buat beli galon, nggak kurang, nggak lebih. Pas uang senilai 20.000 itu bergelinding, terbawa oleh angin. Kami celingak-celinguk nengok ke depan. Kenapa Oma? Karena kalau kita ambil ternyata itu duit orang kan kasihan. Tapi ternyata nggak ada orang pada saat itu. Dan uang itu bergelinding begitu saja. Dengan kekaguman bahwa wah, ternyata memang benar. Ketika kita menghitung berkat Tuhan, ada cara-cara Tuhan kemudian menolong kita dengan berbagai cara juga yang mungkin nggak pernah dibayangkan. Cerita itu masih saya ingat, bahkan mungkin akan saya ingat sampai saya nanti berusia lanjut. Dan saya yakin banget nih, Oma lebih punya banyak cerita tentang itu, tentang kebaikan Tuhan. Cerita tentang bagaimana Tuhan memelihara, bagaimana Tuhan hadir dalam berbagai peristiwa kehidupan. Maka jika sekarang Opa sudah berada di usia yang lanjut, bukan berarti Opa berhenti mengabarkan kabar baik. Justru Opa diberikan usia yang panjang untuk menceritakan banyaknya cerita Tuhan yang sudah Opa rasakan dan alami. Maka benarlah yang dikatakan Yesaya dan Paulus, sungguh indah orang yang datang membawa kabar baik. Kehadiran Opa menjadi kehadiran yang harum, yang indah, karena membawa kabar baik untuk siapa saja yang Opa temui di dalam kehidupan. Nah, saya ingin menutup renungan kita dengan sebuah pantun. Nah, kalau pantun Opa, di sini ada orang yang ada Betawi ya.
ada balasannya gitu ya, cakep gitu. Boleh dilatih dulu? Ya. Oma coba bilang cakep. Ya, kurang kompak nih. 1, 2, 3, cakep. Ya. Pantunnya begini oma, jadi kalau saya udah sebut satu ini ya, oma langsung balas dengan cakep, oke? Pantunnya adalah makan sushi pakai wasabi. Cakep. Makan usus ditambah roti. Firman Tuhan mari kita hidupi. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Amin. Jadi cakep terus ya. Ya. Saat teduh bagi kita semua. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya Allah Bapa, kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan bersukacita Tuhan untuk firman-Mu yang boleh terus hadir hingga saat ini dengan berbagai media dan cara yang memudahkan kami untuk menjangkau, untuk membaca dan mendengarkannya. Ada begitu banyak media yang kami bisa pakai untuk mengenal-Mu semakin dalam. Namun kami lebih bersyukur lagi Tuhan untuk usia yang Engkau berikan sampai kami berada di usia kami saat ini. Karena Engkau begitu banyak memberikan kasih-Mu, kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ada berbagai banyak pengalaman dari suka, duka, penderitaan, sukacita sudah kami lalui. Ada begitu banyak firman Tuhan yang menyentuh hati kami, bahkan membuat kami semakin mengenal dan mengalami cinta kasih-Mu. Kiranya ya Allah, di usia oma opa yang saat ini Engkau mengutus dan memberikan kemampuan untuk oma opa menceritakan kabar baik yang telah dialami, menceritakan tentang cinta kasih-Mu kepada anak, cucu, buyut, teman, kerabat, tetangga, dimanapun Engkau tempatkan kami. Kiranya kami boleh terus diberikan kesempatan untuk menceritakan bagaimana Engkau yang berjalan bersama-sama dengan kami melalui berbagai peristiwa di dalam kehidupan kami. Kami mau terus ya Allah menghidupi firman-Mu, sehingga firman itu boleh terus nyata dan menjadi kesaksian di tengah dunia. Pada saat ini kami juga bersuka cita untuk saudara dan saudari kami yang berulang tahun. Engkau telah menganugerahkan usia 1 tahun lagi bagi mereka untuk menikmati kebaikan-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami bersuka cita untuk Ibu Neti Suryadi, untuk Ibu Elaine, untuk Ibu Miranda Iskandar, untuk Ibu Haryani Primani, untuk Bapak Gunawan, untuk Ibu Santiana, untuk Ibu Listiani Sudibyo, untuk Ibu Liana Santoso, untuk Ibu Liana Wati, untuk Bapak Indrawan, dan untuk Ibu Tria. Kiranya ya Allah, di dalam Engkau memberikan usia yang baru, di dalam kehidupan mereka, semakin besar dan nyatalah cinta kasih-Mu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan mereka. Kiranya kami yang hadir bersama-sama saat ini boleh turut bersyukur, bergembira bersama-sama untuk usia yang baru, dan kami boleh merayakannya, karena Engkau adalah Allah yang memelihara kehidupan kami semua. Kami juga berdoa ya Allah dan mengingat saudara-saudari kami yang saat ini di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Jungirkyun, untuk Ibu Listiani Sudibyo, untuk Ibu Damayanti, untuk Ibu Angel, Ibu Heni Imelda, Ibu Ningsi, Ibu Hana Ginarti, Ibu Mariana Yusman, Ibu Wani, Ibu Eti, Ibu Goculan, Ibu Okarina, Ibu Limulan, Ibu Lani Suhanda, Ibu Suryana,
Bapak Andri, suami dari Bu Since Teo, Paton, suami dari Ibu Lili, dan anak Indike, Ibu Lia, dan juga kami semua yang hadir di tempat ini, yang saat ini mengalami berbagai kelemahan tubuh. Ya Allah, Engkau yang memberikan pemulihan, kiranya Engkau sang tabib agung boleh menganugerahkan kami kesehatan dan pemulihan melalui proses obat-obatan, perawatan, baik dari dokter maupun keluarga kami. Kiranya di dalam kelemahan tubuh kami ini, Engkau terus memberikan kami sukacita, sehingga kami dapat terus menghidupi, menghayati, dan bahkan mengalami bahwa hati yang bergembira adalah obat. Bahwa ketika kami bersuka cita, pemulihan dari Engkau boleh kami rasakan. Kami juga berdoa ya Allah untuk rencana kebaktian pada komisi dewasa yang akan dilaksanakan tanggal 14 September. Kiranya apa yang kami rencanakan, apa yang kami agendakan dan persiapkan, Engkau yang turut bekerja di dalamnya, sehingga semua boleh terjadi. Itu semua karena kasih-Mu yang memberikan kami daya untuk melakukannya. Dan pada saat ini ya Allah, kami juga berdoa untuk bulan keluarga yang akan dilaksanakan di bulan Oktober. Kiranya kami di dalam satu gereja boleh semakin erat sebagai keluarga yang mendukung, yang peduli, yang boleh saling menopang di dalam doa, yang boleh bersuka cita merayakan kehidupan bersama-sama. Dan kami juga berdoa di dalam gereja GKI Indah ini, Engkau memberkati dan menyertai setiap anggota jemaat dan juga simpatisan. Kiranya ya Allah, kasih anugerah-Mu yang menaungi kami semua, menaungi kehidupan kami ketika kami di rumah, dimanapun kami ditempatkan, di pekerjaan maupun di gereja. Kiranya Engkau menyatukan kami sebagai satu komunitas yang terus mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai kami semua. Kami berdoa ya Allah bagi saudara-saudari kami yang terpapar COVID-19. Kiranya kami boleh menjadi sahabat yang mendukung di dalam doa. Dikala mereka membutuhkan semangat, dikala mereka membutuhkan kabar baik dari kami. Ya Allah, kiranya Engkau memulihkan dan memberikan obat-obatan yang tepat, sehingga mereka boleh pulih kembali dan melayani bersama-sama dengan kami, serta menjadi saksi kehidupan oleh firman-Mu. Inilah doa kami ya Allah, di tengah keterbatasan kami, di tengah banyaknya hal yang tidak kami mampu ucapkan di dalam doa ini. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memahami kedalaman hati kami, yang mendengar seruan hati kami, yang mengerti apa yang kami butuhkan. Kami menaikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan sesuai dengan firman Tuhan yang menyatakan di dalam Mazmur 9 ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Kita nyanyikan lagu pujian dengan diambil dari NKB 133 ayat 1 dan 3. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas karamamu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas
berkasih, kami bersyukur untuk setiap berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, keluarga, teman, dan persekutuan lansia yang menyatukan kami semua saat ini. Kami juga bersyukur untuk berkat memelihara kehidupan kami. Saat ini kami memberikan persembahan untuk meluaskan kerajaan Allah ini. Kiranya Engkau berkati orang-orang yang mengelolanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang diberitakan oleh anak tadi. Bilang diberkat bagi kita sekalian. Saya juga baru mendengar jika ada orang kesusahan, kesulitan, kita harus menghitung berkat Tuhan tidak kita. Biasanya kita juga apa yang harus kita lakukan? Ya kita ngomel. Tapi sungguh luar biasa kesaksian itu. Terima kasih supaya jadi berkat bagi kita semua juga. Kita menjadi berkat bagi orang lain juga. Karena sukacita yang dari Tuhan bukan untuk diri kita sendiri, tapi juga orang lain bisa menikmatinya. Supaya mereka juga boleh mengenal Tuhan dan percaya pada Tuhan melalui kehidupan kita. Bukan hanya kita ngomong, tapi juga kita harus melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan dan sabar menjadi orang Kristen demikian, sehingga mereka tertarik pada Tuhan dan boleh lalu saat percaya pada Tuhan. Terima kasih sekali lagi dan kami minta untuk minta hidup dulu. Mari kita berdoa. Ya Allah, begitu banyak pengalaman akan cinta kasih-Mu yang kami alami. Kiranya apa yang sudah kami alami, yang sudah kami dengarkan di dalam firman Tuhan, Engkau yang memampukan kami untuk mampu memberitakan kabar baik itu kepada sesama kami yang membutuhkan. Kiranya ya Allah, ketika persekutuan lansia ini boleh usai, tapi cinta kasih-Mu yang terus menaungi kami, terus berjalan dan mengiringi kami hari lepas hari, yang membuat kami semakin menghayati dan memberitakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya cinta kasih Allah Bapa dan Putra Roh Kudus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami semua dari kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Terima kasih.
ibadahnya selesai, tapi kita belum selesai. Ya, karena ada banyak pengumuman nih. Keluarga besar Panti Asuhan Tanjung Barat mengucapkan terima kasih untuk berkat yang sudah diberikan dari Oma Opa di Kali Gading Indah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.